Sebelum menuju ke alur ceritanya, alangkah baiknya jika Anda meng-subscribe channel ini terlebih dahulu. Pada saat yang sama, Fang Cheng, Paviliun Wanbao. Paviliun ini adalah bangunan tingkat tinggi dari artefak pintu suci, dan merupakan satu-satunya toko yang menjual semua jenis senjata ajaib. Sinar cahaya ungu turun dari langit, berubah menjadi jubah ungu, Tan Yun, dan memasuki Paviliun Wanbao. Ah, ternyata Tan Sengxi, ups. Di lobi di lantai pertama, pelayan Paviliun Wanbao tiba-tiba bangkit dari kursi goyang dan berjalan ke arah Tan Yun dengan antusias. Saya di sini untuk bekerja. Nama saya Wan Dasan. Yang dibeli Tan Sengxi adalah diskon 20%. Petik 2. Tan Yun tercengang, bukankah dia musuh nadinya? Mengapa kamu begitu memuji dirimu sendiri? Tan Yun mengerutkan kening, berharap pihak lain berani melanggar yin dan yang, dan dia tidak akan pernah tanpa ampun. Tan Yun berkata dengan acuh tak acuh, saya ingin membeli jubah yang luar biasa, apakah Anda memilikinya di sini? Perangkat tertinggi ekstrim. Wan Dasan tercengang, lalu tersenyum dan berkata, Tan Sengxi, jubah perangkat tertinggi tidak ada, tetapi ada jubah putih perangkat tertinggi, bisakah Anda? Kelas atas baik-baik saja. Tan Yun berpikir sejenak dan berkata, Tan Sengxi, saat ini kami memiliki tipe defensif dan ofensif di sini. Adapun tipe ofensif dan defensif, kami tidak memiliki dua tipe untuk saat ini. Wan Dasan mengangguk dan membungkuk, kamu mau yang mana? Itu pertahanan. Tan Yun bertanya, berapa banyak batu roh? 2 juta batu roh bermutu tinggi, memberimu diskon 20%, tetapi hanya menagihmu 1,6 juta. Tunggu sebentar dan aku akan mengambilnya. Setelah Wan Dasan menjawab, dia berjalan ke lantai 2 seperti terbang. Tan Yun menatap lobi. Sebuah tablet giok diukir dengan karakter, senjata ajaib paviliun ini, tidak ada diskon. Dia mengerutkan kening. Tidak lama kemudian, Wan Dasan mendatangi Tan Yun dengan jubah putih di tangannya. Sekilas Tan Yun bisa melihat bahwa jubah itu memang senjata kelas atas. Deachon, saya sangat ingin tahu. Paviliun Anda dengan jelas menandai harga tanpa diskon. Mengapa Anda memberi saya diskon 20%? Tanya Tan Yun. Wan Dasan tercengang, Tan Sengxi, kamu tidak tahu. Beginilah keadaannya. Sejak kamu berada di platform of destruction 4,5 tahun yang lalu, setelah kamu membunuh ribuan lawan dengan kekuatanmu sendiri, ketua kapal dipesan, Anda adalah tamu VIP saya. Semua toko dibuka di Fangcheng Song Qimai, kamu juga akan mendapatkan diskon 20%. Tan Yunjian mengerutkan kening, dan berkata pada dirinya sendiri, ini bukan keledai botak tua, apakah akan begitu baik? Atau apakah nenek moyang seram Simai memikirkan saya? Ketika Tan Yun diam-diam berpikir, Wan Dasan berkata dengan santai, Tan Sengxi. Aneh untuk mengatakan bahwa sekarang tidak hanya semua toko Qimai kami hanya menawarkan diskon 20% untuk Anda, tetapi juga toko-toko Danmai, Fumai, dan Jinmai. Kamu mendapatkan diskon 20%. Masalah ini menyebar 4 tahun lalu. Mendengar ini, mata Tan Yun berkilat penuh pengertian, dan hatinya mencibir, pintu suci kepala Danmai Sun Yangchun, kepala Qimai Xie Juechen, kepala Fumai Zhu Daosheng, dan kepala formasi Feng Qingcheng, kehilangan begitu banyak semangat untukku. Sekarang dia ingin mengambil inisiatif untuk berteman dengan saya, mungkin ini bukan niat mereka. Sangat mungkin bahwa bakat dan kemampuan saya untuk melompati tantangan telah membuat leluhur mata-mata di atas mereka tertarik. Apakah Anda ingin menarik saya ke kamp mereka? Atau Anda ingin mengintip rahasia saya? Setelah mencibir di dalam hatinya, Tan Yun membayar Lingxi, mengambil jubah putih dan memasuki kesepakatan. Setelah perubahan, dia pergi dengan pemandangan Gunung Wanda yang menawan, dan terbang keluar dari Fangcheng di langit, menuju timur. Tanah suci terbang menjauh. Sekarang dia memiliki jubah putih yang mulia, Tan Yun tidak akan mengkhawatirkannya. Setelah membuka garis keturunan Hongmeng, setelah menggunakan tubuh Hongmeng, pakaiannya akan retak. Ketika Tan Yun berada 100 mil jauhnya dari gerbang pelayanan jasa, seekor liying hijau terbang menuju Tan Yun dengan suara pura-pura marah yang indah. Tan Yun, kata-katamu tidak berarti. Segera, Zhongli Yuxin dengan rok panjang hijau melayang di depan Tan Yun, matanya yang indah sama seperti ketika Tan Yun pertama kali bertemu, penuh kepolosan. Kakak senior Zhongli, mengapa kamu ada di sini? Tan Yun terkejut. Kamu sangat malu untuk mengatakannya. Zhongli Yuxin mencibir mulut ceri kecilnya,
awalnya Anda memberitahu mereka bahwa Anda akan kembali dalam setahun. Apa yang terjadi? Mereka menunggu Anda selama 3,5 tahun. Tan Yun menyentakkan sudut mulutnya dengan tiba-tiba, dan berkata dengan nada meminta maaf, "Maaf, saya tertunda di tengah-tengah sesuatu. Tapi, Anda tidak akan benar-benar menunggu saya selama lebih dari 3 tahun, kan?" "Tentu saja," Zhong Liyuxin berkata dengan mata jernih, dengan sungguh-sungguh, 4 tahun yang lalu, saya berkata saya akan menemukan Anda dalam setahun, maka saya harus menepati janji saya, lalu prinsip saya. Juga, butuh waktu lama bagimu untuk kembali, membuatku khawatir, hehe. Tapi sekarang setelah kamu kembali, aku lega. Mendengar ini, Tan Yun merasa sangat menyukai Zhong Liyuxin. Terima kasih, kakak senior atas perhatian Anda, dan selamat kepada kakak senior karena dipromosikan ke tingkat pertama alam jiwa suci. Itu benar, pada saat ini, Zhong Liyuxin menyembunyikan alam ke alam jiwa suci tingkat pertama. Zhong Liyuxin Ying-Ying tersenyum dan berkata, "Kakak perempuan, selamat juga. Saya belum melihat Anda selama lebih dari 4 tahun. Saya juga telah dipromosikan dari tahap keempat alam jiwa ilahi ke tahap pertama jiwa suci. Dunia." Tan Yun tersenyum dan berkata, "Saya baru saja dipromosikan begitu cepat setelah mengalami petualangan." Zhong Liyuxin berkata sedikit, "Oke, kamu kembali. Kamu belum memulihkan sederet prestasi dalam beberapa tahun, diperkirakan junior dan saudarimu khawatir sampai mati. Kakak senior, mengapa kamu tidak duduk di barisan jasaku?" Tan Yun diundang. "Oh tidak," Zhong Liyuxin berkata sambil tersenyum, "saya lega melihat Anda kembali dengan selamat. Anda harus sibuk dengan Anda terlebih dahulu, dan ketika Anda memiliki waktu luang di masa depan, Anda dapat mengunjungi saya lagi di Qimai." Mendengar ini, Tan Yun sedikit tersentuh. Dia tidak berharap gadis ini menunggu lebih dari 3 tahun, tetapi khawatir tentang keselamatannya. "Terima kasih, kakak senior atas perhatianmu." Tan Yun mengepalkan tinjunya dan berkata, "Oke, ketika aku punya waktu luang, aku akan mengunjungimu." "Ah, iya," anak kecil pertama Zhong Liyuxin, seolah memikirkan sesuatu, berkata dengan ekspresi khawatir, "Saudara muda Tan, setahun kemudian, itu akan menjadi murid inti dari 10 meridian. Pada saat itu, Anda tidak boleh berpartisipasi karena Anda ingin terlalu banyak orang telah membunuhmu." "Taib," Tan Yun bingung, "Saudari Lao, tolong beritahu saya." "Kakak senior Tan, jangan seteguk kakak perempuan, aku bukan hanya penyelamatmu, kami juga teman." Zhong Liyuxin tersenyum manis, "Mulai sekarang aku akan memanggilmu Tan Yun. Kamu bisa memanggilku Yuxin. Ini tidak akan terjadi." Kelihatannya berkarat. "Oke," Tan Yun berkata sambil tersenyum, "Yuxin, bisakah kamu memberitahuku apa perbandingan besarnya?" "Iya," Zhong Liyuxin mengangguk dan menjelaskan, "Di gerbang suci 10 Vena kami, selain tambang spiritual tetap yang dialokasikan oleh penguasa, ada 100 tambang spiritual kelas atas dan 300 tambang spiritual kelas tinggi, yang memasok 10 gerbang suci teratas. Kepala Manajemen, 400 tambang roh ini dialokasikan untuk kepemilikan selama 60 tahun berdasarkan hasil rasio besar 10 Vena." Setelah Tan Yun mengangguk untuk mengungkapkan pemahamannya, dia berkata dengan santai, "Yuxin, apakah ada hadiah lain selain tambang roh?" "Iya," mata Zhong Liyuxin dengan bersemangat berkata, "ada banyak hadiah. Tapi hadiah ini hanya terkait dengan 10 murid Simai teratas dalam hal kekuatan. Pertama-tama, 10 murid inti teratas tidak hanya dapat diberi hadiah senjata api dan sihir, tetapi juga memiliki kesempatan untuk mencoba menaklukkan artefak." "Artefak apa?" tanya Tan Yun. Jari-jari ramping Zhong Liyuxin mengutak-atik seutas sutra biru, berkata, "Tentu saja itu adalah pedang ilahi yang dibawa kembali oleh Patriark Guru di tanah abadi puluhan ribu tahun yang lalu." Zhong Liyuxin mengangkat alisnya, namun, roh wanita di Excalibur dikatakan keras kepala. "Selama bertahun-tahun, murid inti yang tak terhitung jumlahnya tidak dapat mendekati Excalibur. Juga, saya mendengar bahwa kakek Grande tidak bisa menaklukkan roh pedang sihir saat itu. Meskipun kakek-kakek mendapatkan pedang itu, dia tidak bisa menggunakannya. Jadi nanti, Patriark menyiapkan hadiah. Jika ada murid yang bisa menaklukkan roh senjata, dia bisa menggunakan pedang ilahi selamanya, dan dia bisa mencapai langit dalam 1 langkah, dan dia akan langsung disebut sebagai Tuan Muda. Tentu saja, setelah menjadi Master Sekte,
Anda masih harus melalui penilaian dan menentukan bahwa Master Sekte muda memiliki kualitas dan strategi Master Sekte dalam hal manajemen sebelum Anda dapat resmi menjadi Master Sekte. Hanya saja selama puluhan ribu tahun, tidak ada murid inti, anak suci, atau wanita suci yang mampu mendekati pedang suci, jadi kesulitan hadiah ini hampir sama dengan mencoba memetik bintang di langit. Petik 2. Juga, ketika Patriark masih hidup, melihat bahwa tidak ada salah satu murid inti dari Sekte Suci yang dapat dikenali oleh Excalibur, tidak ada penguasa muda yang lahir, yang menyebabkan kelahiran Patriark, dan baru setelah itu kamu setuju, untuk membiarkan Jiumai tingkat tinggi dan penguasa berdiskusi bersama. Beberapa murid yang luar biasa dikanonisasi sebagai putra suci dan wanita suci untuk memperjuangkan posisi Tuan Muda. Mendengar ini, Tan Yun tidak menunjukkan ekspresinya, tapi dia sangat bersemangat. Dia hampir bisa yakin bahwa pedang suci ini adalah pedang suci di mana-mana yang dicuri Patriark dari jurang dewa yang terkubur. Bagi Tan Yun, ini adalah kejutan besar. Dia diam-diam memutuskan bahwa dia akan mengambil kembali Excalibur Hongmeng dalam setahun. Yusin, apakah kamu baru saja mengatakan peringkat berapa hadiah api? Tan Yun melihat ke depan. Ada peringkat tinggi, ada peringkat teratas, dan bahkan peringkat rendah. Zhong Liuxin menanggapi dengan kata-kata yang meyakinkan. Oke, bagus. Tan Yun emosional, Yuxin, terima kasih telah memberi tahu saya. Mengenai apakah akan berpartisipasi, saya akan mempertimbangkannya dengan cermat. Di tahun depan, saya akan mundur, dan kita akan melihat Anda dalam setahun. Setelah itu, Tan Yun menyaksikan Zhong Liuxin pergi. Kemudian, Tan Yun kembali ke alam suci berjasa, dan butuh setengah jam untuk muncul di atas dojo berjasa. Tan Yun menunduk, matanya menunjukkan pemikiran yang mendalam. Di hadapannya, Sen Subing, yang sudah berada di kesempurnaan agung di alam jiwa suci, berdiri tegak di platform berjasa nomor 1, mengatakan sesuatu kepada lebih dari 5.000 murid berjasa di dojo. Di sampingnya, Sen Suzhen, dengan alam jiwa dan nadi ganda, berdiri dingin dan beku. Di bawah panggung tinggi, Tuoba Yingying, Mu Menga, Zhong Wu Xiao, Sue Zian, Huang Fuyu, dan Namong Ruxue berdiri di depan 6 barisan murid. Tan Yun melihat sekilas bahwa Mu Menggu, Zhong Wu Xiao, Sue Zian, dan Huang Fuyu sudah menjadi 5 lapisan alam jiwa suci. Namong Ruxue Sein Sol Realem Quadruple. Dan Tuoba Yingying layak menjadi reinkarnasi dari dewa-dewa surgawi, dan sekarang telah mencapai tingkat ke-7 dari alam jiwa suci yang menakutkan. Ketika Sen Subing melihat seseorang mengintip di langit, niat membunuh muncul di matanya. Siapa? Sen Subing tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan suara dingin itu tiba-tiba berhenti. Dia menatap Tan Yun yang berdiri di langit, dan ada kilasan rindu di matanya yang indah. Saudara ipar, Sue Zian membuka matanya yang indah, dan berkata sambil tersenyum, kamu bisa kembali. Awalnya, kami mengatakan kami telah pergi selama 1 tahun. Sudah lebih dari 4 tahun. Mu Mengyao dan Zhong Wu Xiao menatap Tan Yun, dengan cinta yang dalam di mata mereka. Sekarang melihat Tan Yun kembali dengan selamat, mereka merasa lega. Aku sedang mundur di tengah jalan. Aku baru saja dipromosikan ke tingkat pertama alam jiwa suci, jadi aku bergegas kembali. Tan Yun tersenyum cerah dan berubah menjadi bayangan, muncul di depan para murid, menatap Mu Meng dan beberapa wanita, aku punya sesuatu untuk dikatakan nanti. Kata San. Ya, para wanita itu mengangguk. Tan Yun berbalik dan membungkuk ke arah Sen Subing, murid telah melihat kepala suku. Yah, tidak apa-apa untuk kembali. Sen Subing bercanda, menatap lebih dari 5.000 murid dan berkata, pada jam besok, gulungan ruang waktu akan dibuka sepenuhnya. Pada saat itu, biarkan semua orang memasuki latihan. Mendengar ini, para murid sangat bersemangat. Tan Yun, Meng Qi, dan Huang Fuyu tetap tinggal, dan yang lainnya pergi. Sen Subing berkata, lebih dari 5.000 murid tidak segera pergi, tetapi menyembah Tan Yun membungkuk dalam-dalam dan berkata serempak, saudara. Tan Yun menemukan bahwa hampir 5.000 dari mereka milik tingkat pertama dari alam jiwa ilahi. Dia tidak perlu memikirkannya. Dia juga tahu bahwa murid-murid ini dipromosikan ke sekte suci dari garis perbuatan baik dari gerbang abadi selama ketidakhadirannya dari sekte tersebut. Kamu saudara dan saudari, tidak harus sopan. Tan Yun Chao semua orang mengepalkan tangan mereka dan berkata, setelah Anda memasuki senjata ajaib ruang dan waktu besok,
Anda harus berlatih keras dan jangan biarkan harapan kepala suku dikecewakan. Aku akan mengingat ajaran kakak laki-laki. Suara orang-orang memekakkan telinga. Melihat Tan Yun, rasa terima kasihnya melampaui kata-kata. Itu karena Sen Subing baru saja memberitahu mereka bahwa Tan Yun berada di platform kehancuran lebih dari 4 tahun yang lalu, melawan ribuan musuh dengan darah, dan akhirnya memenangkan batu roh. Selain itu, semua murid dapat memasuki senjata ajaib ruang dan waktu untuk berlatih, dan semuanya adalah batu spiritual terbaik yang disediakan oleh Tan Yun. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa Tan Yun sekarang tidak hanya sangat bergengsi di garis layanan berjasa Sengmen, tetapi juga di garis layanan berjasa Xianmen dan Neimen. Karena Tan Yun memberi Sen Subing 200 miliar batu spiritual yang luar biasa, Sen Subing mengalokasikan 50 miliar untuk Xianmen, dan 30 miliar untuk Sekte Dalam. Sekarang, seluruh pintu dalam, Xianmen, dan murid-murid berjasa Sengmen semuanya mengetahui bahwa saya dapat berlatih dengan ketenangan pikiran, semuanya dianugerahkan oleh Tan Yun. Selanjutnya, lebih dari 5.000 murid pergi satu demi satu. Hanya Sister Sen Subing, Mu Menga, Tan Yun, Zhong Wu Xiao, Sue Zian, Tuoba Yingying, dan Huang Fuyu yang tetap tinggal di dojo. Tan Yun, apakah obatnya sudah dikirim ke Yukin? Sen Subing bertanya. Terkirim. Tan Yun mengepalkan tinjunya, menunjukkan niat membunuh, hanya saja ada kecelakaan di tengah jalan. Tuan Suci Nangong telah berbicara dengan Ruyan Wuji. Tanpa meminta pendapat Yukin, dia mengambil Yukin dan pernikahan Ruyan Chen sudah diatur. Apa? Mata Sen Subing dipenuhi dengan niat membunuh. Sejak terakhir kali, dia mengikuti Tan Yun pulang dan mengetahui masa lalu Yukin dan Tan Yun, dia bersimpati dan marah. Tidak bisa diterima. Tuan Suci Nangong, mengapa Anda memperlakukan Sister Yukin seperti ini? Itu benar. Suster Yukin adalah saudara iparku. Sama seperti orang tercela dan tak tahu malu Ruyan Chen, dia ingin terlibat dengan Suster Yukin. Petik 2. Petik 2. Mu Mengyao, Zhong Wu Xiao, Huang Fuyu, Sue Zian, Tuoba Yingying memerah karena marah. Mengca, jangan khawatir, masih ada 54 tahun sebelum tanggal pernikahan. Pada saat itu akan menjadi kematian Ruyan Chen. Mata Tan Yun dingin. Iya, Tuoba Yingying bergema, kami sekarang memiliki batu roh yang cukup untuk mundur. Saat itu, kami tidak akan takut pada siapapun. Kemudian, setelah Tan Yun dan para wanita mengobrol sebentar, Sen Subing menatap Tan Yun dengan ekspresi serius. Tan Yun, 1 tahun kemudian, dia akan menjadi murid inti dari 10 meridian, dan hari kompetisi besar, setiap 60 tahun. Adapun hadiah spesifik dari kompetisi besar, saya sudah memberitahu para murid sebelum Anda kembali, dan saya akan memberitahu Anda lagi sekarang. Ketua, muridnya sudah belajar dari orang lain. Tan Yun dengan hormat berkata. Baiklah, kalau begitu aku akan membicarakan hal penting lainnya. Sen Subing memandang Tan Yun, Mu Menggu, dan Huang Fuyu dengan harapan, setelah 10 tahun, putra bijak dan bijak dari 10 pembuluh darah akan bersaing untuk memperebutkan Tuan Muda berakhir. Masing-masing master tertinggi klan saya biasanya memerintah selama 3.000 tahun. Jika tidak ada kontribusi yang signifikan selama 3.000 tahun, dia akan digulingkan. Sejak penguasa saat ini menjabat selama 3.000 tahun, meskipun penurunan Huang Fu Shengzong telah melambat, itu belum mampu membalikkan situasi yang mengkhawatirkan. Jadi, baru kemarin, Jiumai Old Antik bersekongkol untuk mengadakan pertempuran Tuan Muda 10 tahun kemudian untuk memaksa Tuan itu turun tahta. Setelah penguasa muda lahir, para leluhur akan dikultivasikan oleh berbagai pembuluh darah untuk secara terbuka mengevaluasi berbagai kemampuan penguasa muda. Setelah penilaian lulus, Tuan Sekte Muda dapat langsung menjadi Tuan Sekte berikutnya, dan Tuan Sekte saat ini akan turun tahta. Saat dia berkata, air mata muncul di mata Sen Subing. Master Sekte telah membayar terlalu banyak untuk Sekte tersebut selama 3.000 tahun. Sekarang Sekte dan ribuan Sekte di area tengah pegunungan Tianpu telah bekerja sama untuk situasi yang saling menguntungkan. Melihat Huang Fu Shengzong, raksasa yang telah tidur untuk waktu yang lama, secara bertahap akan bangun. Tapi Jiumai Old Antik sialan itu bersatu dan tidak ingin memberikan kesempatan kepada penguasa untuk dipilih kembali. Mendengar ini, Tan Yun merasa sedikit sedih. Dan Huang Fuyu sudah menangis, karena tidak ada yang tahu bagaimana dia menghabiskan masa kecilnya. Dari usia muda hingga datantai,
Xuanzong berlari untuk tujuan besar kebangkitan Zhongmen, dan menghabiskan sangat sedikit waktu bersamanya. Dia selalu tahu bahwa ayahnya adalah ayah yang hebat dan ayah dengan cita-cita. Dia ingat dengan jelas bahwa ketika ibunya sakit kritis, ayahnya masih sibuk, berurusan dengan mata-mata nenek moyang semua pembuluh darah. Dia sangat ingin ayahnya menemani ibunya, tetapi ibunya menyembunyikan kondisinya agar ayahnya tidak khawatir dan mengganggu. Sampai kematian ibunya, sang ayah masih dalam kegelapan. Ia tidak akan pernah lupa bahwa ketika ayahnya menyempatkan diri untuk menjenguk ibunya, sang ayah memandangi tubuh ibunya yang dingin, menangis putus asa dan memilukan. Dia tahu bahwa ayahnya sangat mencintai ibunya, dan dia tahu lebih baik bahwa untuk tujuan besar kebangkitan Zhongmen, ayahnya bukanlah seorang ayah yang memenuhi syarat, apalagi seorang suami yang memenuhi syarat. Ayahnya muncul di benaknya. Untuk semua yang telah dia berikan kepada sekte, Huang Fuyu memikirkan situasi mengkhawatirkan ayahnya, dan hatinya seperti pisau. Dia dianiaya. Dia dianiaya karena ibunya yang sudah meninggal. Dia dianiaya karena ayahnya. Dia tahu bahwa jika ayahnya tidak berurusan dengan leluhur Jiumai secara diam-diam, jika tidak, sekarang Huang Fushengzong telah mengubah nama dan nama keluarganya. Pada saat ini, tiba-tiba, sebuah suara yang baik terdengar dari benaknya. Xianer tidak menangis, ayah telah melakukan yang terbaik, dan ayah tidak menyesal. Meskipun ayah akan turun tahta, bukankah dia masih memiliki kebaikan? Menantu Tan. Ayah percaya bahwa Tan Yun akan mengambil mimpi ayahnya untuk memimpin Huang Fushengzong menuju kejayaan, melampaui masa lalu, dan membuat Huang Fushengzong terkenal. Pada saat ini, di lautan awan yang luas di atas dojo Meritorious, setelah Tantai Xuanzong melewati suara itu, dia menghela nafas, dengan nada enggan, kepahitan, dan ketidakberdayaan. Matanya berangsur-angsur memerah, dan segera, setetes air mata jatuh ke lautan awan, bergumam pada dirinya sendiri, untuk sekte, untuk pernyataan penyembahan sekte Kaisar Huangfu 4000 tahun yang lalu, saya telah mengambil tanggung jawab memperkuat Kaisar Huangfu yang bijak sebagai tanggung jawabku sendiri. Terlalu banyak. Saya telah kehilangan terlalu banyak, tetapi saya tidak menyesalinya. Dia menutup matanya, dan setelah lama terdiam, membuka matanya dan menghilang dari udara tipis di lautan awan. Saat berikutnya, dia muncul di meritokrasi dan berdiri di depan Tan Yun. Bawahan dan murid telah melihat tuannya. Sen Subing, Tan Yun dan yang lainnya buru-buru memberi hormat. Hentikan hadiahnya. Setelah Tantai Xuanzong meminta semua orang untuk berdiri, dengan lambaian tangan kanannya, dia membuat penghalang kedap suara yang menyelimuti semua orang. Subing, biarkan Master Sekte ini membicarakan hal berikutnya. Tantai Xuanzong selesai berbicara, menatap Tan Yun dengan penuh harap, rasio 10 denyut nadi dalam setahun tidak penting. Yang penting adalah pertempuran untuk penguasa muda 10 tahun kemudian. Tan Yun, ingatlah bahwa di antara lebih dari 100 anak-anak suci dan orang-orang kudus di 10 Vena, penguasa ini hanya mempercayai Anda dan Yuer dan Mengki. Orang-orang kudus lainnya dan orang-orang kudus perempuan, berapa banyak mata-mata yang ada, raja ini tidak tahu. Di antara kalian bertiga, raja ini hanya percaya bahwa kamu memiliki kekuatan untuk mengalahkan semua orang suci, dan kemampuan untuk mengatasi kesulitan para leluhur. Setelah berbicara, Tantai Xuanzong membuat gerakan yang membuat Tan Yun terkejut. Namun, Tan Yun membungkuk dalam-dalam kepada Tan Yun, berjanjilah padaku, aku akan berlatih keras dalam 10 tahun, dan mengandalkan kekuatan dan kemampuanmu untuk menjadi penguasa dalam 10 tahun. Putra suci dan orang suci yang diasuh oleh mata-mata tidak dapat dibiarkan duduk di atas tuan, jika tidak, Huang Fushengzong tidak akan lagi menjadi Huang Fushengzong. Master Sekte, bangunlah dengan cepat, kamu adalah murid Zesa. Tan Yun buru-buru membungkuk, dan berkata dengan keras, jangan khawatir, ada murid, tidak ada yang harus mencoba mengambil posisi Tuan Muda Sekte. Yah, dengan kata-katamu, Master Sekte ini lega. Tantai Xuanzong akhirnya menunjukkan sedikit senyum di wajahnya. Master Sekte, muridnya ingin menanyakan sesuatu padamu. Tan Yun berpikir sambil berpikir. Tapi itu tidak masalah. Master Sekte, 1 tahun dari kompetisi 10 murid inti Meridian, apakah kamu akan memiliki kesempatan untuk menghubungi Excalibur jika kamu berada di 10 besar dalam peringkat pribadimu? Tan Yun dengan hormat berkata, jika Anda mendapatkan persetujuan dari Excalibur, apakah Anda akan memiliki Excalibur, dan menjadi Tuan Muda? Betul sekali. Tantai Xuanzong merasa tercengang dan menasihati,
Tan Yun, 1 tahun kemudian, kamu tidak boleh berpartisipasi dalam kompetisi 10 meridian. Jika kamu berpartisipasi, akan ada banyak 9 lapisan alam jiwa suci, dan bahkan murid inti, putra, dan putri Dzogchen yang ingin membunuhmu. Hal berikutnya yang harus kamu lakukan adalah mundur selama 10 tahun, dan menyerang penguasa berikutnya dalam 10 tahun. Adapun pedang suci, ini adalah objek suci yang diperoleh oleh leluhur dari jurang para dewa yang terkubur di tanah abadi. Roh di dalam, bahkan leluhur-leluhur, tidak dapat ditundukkan dan hanya dapat ditekan. Kalian para suci, orang suci, murid inti, tidak mungkin mendapatkan persetujuan dari roh pedang magis. Dikatakan bahwa kamu bisa menjadi tuan muda sekte jika kamu dikenali, tetapi itu jelek. Jika kamu ingin diakui oleh roh, itu lebih sulit daripada mencapai langit. Mendengar ini, Tan Yun membungkuk dan berkata, terima kasih atas pengingat raja. Para murid mengingat ajaran raja. Ya, Tantai Xuanzong mengangguk dan berkata, oke, sekte ini terutama akan berurusan dengan hal-hal lain, jadi tolong gunakan waktu untuk mundur. Setelah itu, Tantai Xuanzong memandang Sen Subing dan berkata dengan ramah, Subing, 10 pulsa akan dibandingkan dalam setahun, jadi jangan berpartisipasi dalam yang berjasa. Bawahan mengerti. Sen Subing berkata dengan hormat, Master Sekte berjalan perlahan. Tantai Xuanzong baru saja berbalik, melihat kembali ke Sen Subing, tersenyum dan berkata, di masa depan, ketika tidak ada orang luar, Anda tidak perlu memanggil Tuan, Anda harus memanggil Paman. Keponakanku mendengarkan pamanku. Sen Subing tersenyum manis, Paman berjalan perlahan. Paman. Ketika Huang Fuyu diam-diam berpikir, suara Tantai Xuanzong terdengar dari benaknya, Ayah Subing dan Suzen adalah pamanmu Sen Tianqi. Mendengar itu, ketika mata Huang Fuyu tercerahkan, Tantai Xuanzong telah menghilang. Tan Yun tampak tegas, dan diam-diam berkata, saya akan mengambil kembali pedang ilahi Hongmeng saya dalam setahun. Adapun murid inti saya, putra suci, wanita suci, saya tidak keberatan mengirim Anda ke jalan. Pada saat ini, Sen Subing memandang Tan Yun dan tersenyum ringan, selama kehadiranmu dalam beberapa tahun terakhir, Mengki dan yang lainnya selalu dalam ketakutan. Ketika kamu kembali sekarang, temani mereka bersama mereka. Ingatlah untuk datang ke dojo yang berjasa untuk retret besok. Kemudian, setelah Tan Yun dan Sen Subing mengucapkan selamat tinggal, mereka terbang menuju lembah abadi No. 1. Setelah kembali ke lembah peri No. 1, Mumeng mengatakan bahwa dia memberi Tan Yun kejutan. Ketika Tan Yun penasaran, Tan Yun berjalan keluar dari aula sambil tersenyum. Ini adalah orang-orang yang telah berbagi masalah dengan Tan Yun beberapa kali. Mereka adalah Huang Futing Feng, Kesinyi, Jun Buping, Sangguan Bingbing, Baili Longtian, Xiao Qingxuan, Gongsun Ruoxi, Tian Xiang, Zuruolin, dan Tukau Jun Luren. Ranah 10 orang berkisar dari tahap pertama hingga ketiga dari alam jiwa ilahi. Tan Yun sangat senang dan memeluk 10 orang satu demi satu, dan kemudian mengetahui bahwa dalam 4 tahun sejak dia meninggalkan sekte, 10 orang telah memuja aliran sekte masing-masing. Kamu bicara dulu, aku akan pergi ke tetua kedua untuk mendapatkan anggur roh. Mumeng tersenyum, lalu terbang menjauh dari lembah peri dan pergi ke Sen Qingqiu untuk mengambil anggur. Saat itu larut malam, dan lebih dari selusin orang di Tan Yun mengobrol dan bersenang-senang. Selama periode tersebut, Mu Mengki memberikan tas binatang berisi naga emas dan singa kepada Tan Yun. Beritahu Tan Yun bahwa naga emas dan singa sekarang berada dalam periode kesusahan tingkat 4. Tan Yun cukup senang. Setelah itu, Tan Yun memberitahu 10 orang bahwa di masa depan, mereka akan tetap berada di garis kebajikan, dan tinggal dalam retret jangka panjang dalam senjata ajaib ruang dan waktu. 10 orang langsung setuju. Setelah minum, Tan Yun meminta Mu Mengki dan yang lainnya untuk berbicara terlebih dahulu, dan dia pergi ke Gunung Suci Merit sebagai master. Di puncak Gunung Kebajikan yang suci, Sen Subing meringkuk dalam pelukan Tan Yun, menatap langit berbintang yang luas dengan ekspresi ragu-ragu dan diam. Murid, ada apa? Tuan, apakah Anda yang dari atas? Yah, guruku adalah benua hukuman surga yang bereinkarnasi dari atas. Tuan, bisakah saya benar-benar hidup selamanya dengan menjadi abadi? Dan seperti apakah dunia abadi itu? Subing, ini cerita yang panjang, kamu bisa mendengarkan gurumu memberitahumu perlahan. Dalam 1 jam berikutnya,
Sen Subing belajar dari Tan Yun bahwa dunia abadi dan surga yang didambakan para biksu dari pesawat luar biasa, tetapi tempat yang menampilkan arti sebenarnya dari 4 karakter, yang lemah dan yang kuat. Keesokan harinya, Chen Xi, di Dojo Meritorious, lebih dari 5.000 murid berdiri dengan rapi, menatap Sen Subing, yang berdiri di langit. Di depan para murid, berdiri dengan hormat dan hormat, Tetua Agung dari garis berjasa Xianmen, Tantaian. Sen Subing menatap Tantaian dan berkata dengan ringan, Penatua, ini adalah 10 pagoda ruang waktu biji sesawi berkualitas tinggi, 10 gulungan ruang waktu artefak subdaulat tingkat rendah, 5 keping kelas menengah, 3 bagian atas gulungan artefak ruang waktu kelas subhormat. Anda membawa semua manfaat dari gerbang abadi, biarkan para murid menggunakannya untuk kultivasi. Bawahan, terima kasih kepala. Setelah Tantaian membungkuk, dia mengambil pagoda ruang waktu yang berdiri di ladang berjasa dan gulungan ruang waktu Sub Zunqi tergantung di langit ke dalam cincin semesta, dan pergi. Setelah itu, cincin Divine Lord Sen Subing di jari Gyeokyan sering berkedip, dan 100 lembar waktu dan ruang dari artefak Supreme Sub Zun ditembakkan di atas dojo yang berjasa. Gulungan ruang dan waktu ini semuanya diberikan oleh Tantai Xuanzong. Jelas, Tantai Xuanzong ingin memupuk seorang murid yang berjasa dengan segenap kekuatannya, asalkan Sen Subing memiliki batu spiritual yang cukup. Saat ini, di Dojo Meritorious, selain 100 keping ruang dan waktu dari artefak subdaulat terbaik, ada juga gulungan ruang waktu dari artefak bangsawan tingkat rendah. Lebih dari 5.000 murid senang berpikir bahwa satu hari berkultivasi dalam gulungan ruang dan waktu dari sub Valentine tertinggi setara dengan 35 hari berkultivasi di luar. Sen Subing memberitahu para murid bahwa mulai sekarang, semua murid akan berlatih retret selama 10 tahun. Selanjutnya, Sen Subing membuka 14 gulungan ruang waktu dari artefak sub penguasa tertinggi, dan satu-satunya gulungan ruang waktu dari artefak tertinggi yang lebih rendah. Ada 360 istana surgawi di setiap gulungan, dan 15 lukisan menampung total 5.400 orang, yang cukup untuk menampung 10 orang dari garis pelayanan jasa, Huang Fu Tingfeng dan Tukau. Sen Subing memandang Sen Qingqiu dan berkata, Penatua kedua, dalam 10 tahun ke depan, Anda tidak ingin tetap tertutup. Anda bertanggung jawab untuk beralih dari garis perbuatan baik Xianmen menjadi dipromosikan menjadi murid Sekte Suci. Murid-murid ini, ketika Anda memiliki 360 orang, Anda akan membuka gulungan ruang waktu dan membiarkan mereka masuk ke dalam kultivasi. Setelah mendengar ini, Sen Qingqiu menundukkan kepalanya. Pada saat berikutnya, Sen Subing membuka 15 gulungan ruang waktu dan mengatur agar para murid memasuki latihan. Sen Subing tahu bahwa Huang Fu mendengarkan angin, Jun Buping, dan Gongsun Ruoxi adalah teman hidup dan mati dengan Tan Yun. Oleh karena itu, ia mengatur 10 dan 347 murid dengan kualitas tertinggi, seperti Mu Mengqi dan Tuo Baiying, untuk memasuki ruang dan waktu instrumen mulia kelas bawah. Berlatih dalam gulungan. Ada 3 tempat tersisa, dan Sen Subing secara alami disediakan untuknya, Sen Suzhen dan Tan Yun. Wow, Sen Suzhen terbang ke dalam gulungan waktu dan ruang seperti sebuah cange. Tan Yun, ayo masuk juga. Sen Subing memandang Tan Yun ke samping dan tersenyum. Bukan ketua. Tan Yun memikirkan kompetisi 10 pulsa setahun kemudian, dengan hormat berkata, Kepala, muridnya mendapatkan senjata ajaib waktu dan ruang master untuk kultivasi, dan murid itu tidak akan memasuki latihan gulir. Kepala, ada juga istana surgawi di gulungan itu, bisakah kamu membiarkan Daniel memasuki kultivasi? Sen Subing tersenyum manis, iya. Terima kasih, Ketua. Tan Yun membungkuk dan berkata, murid itu sekarang akan kembali ke lembah abadi nomor 1 untuk retret dan latihan, biarkan Daniel datang. Oke, kamu pergi, aku berharap kamu mendapatkan peningkatan awal. Sen Subing tampak penuh harapan. Ya, begitu juga kamu. Ketika Tan Yun hendak pergi, dia tiba-tiba berkata, Kepala, tolong jangan beritahu Meng Yao dan Xiao tentang murid yang belum memasuki ruang dan waktu untuk berkultivasi. Oke, setelah Sen Subing setuju, Tan Yun, mengenakan jubah putih, berubah menjadi sinar cahaya putih dan melesat ke langit. Setelah Tan Yun pergi, mata Sen Subing yang cerdas dari Bing Sui tiba-tiba dipenuhi kecemasan. Apakah dia berencana untuk meninggalkan garis Meritorious dalam waktu 1 tahun dan berpartisipasi dalam kontes besar 10 meridian? Agar tidak mengkhawatirkan Meng Xiao dan Xiao, dia tidak akan membiarkannya,
kataku. Tidak, terlalu berbahaya baginya untuk melakukan ini. Jika dia berpartisipasi saat itu, aku harus menghentikannya. Setelah Tan Yun kembali ke lembah abadi nomor 1, dia menemukan seekor sapi besar yang sedang mengolah obat mujarab di gunung belakang. Ketika Daniel mengetahui bahwa dia bisa berlatih retret, dia sangat bersemangat. Kesembilan murid tukang lainnya yang mengolah kebun obat sangat iri. Tan Yun memberitahu 9 orang itu bahwa ketika mereka juga diizinkan memasuki latihan di masa depan, 9 orang menari dengan penuh semangat. Setelah itu, Tan Yun kembali ke aula di lembah peri, dan dengan lambaian tangannya, pintu aula ditutup dengan gemuruh. Tan Yun mengorbankan pagoda indah tertinggi dari Qiankun Ring. Pagoda itu berubah menjadi 30 kaki dan terbang ke aula. Saat saya dipromosikan ke alam jiwa suci, sekarang menara suci tingkat ketiga dan keempat dapat dibuka. Dibutuhkan 100.000 batu spiritual yang luar biasa untuk membuka lantai 3 dalam 1 hari, yang setara dengan 2 bulan di luar. Dibutuhkan 300.000 batu roh yang luar biasa untuk membuka lantai 4 dalam 1 hari, yang setara dengan 3 bulan di luar. 1 tahun berkultivasi di lantai 4 setara dengan 91 tahun di luar. Untuk waktu yang lama, itu lebih dari cukup untuk dipromosikan ke tahap ketiga dari jiwa suci. Saya khawatir itu tidak akan bisa, untuk menyentuh penghalang 4 lapis jiwa suci. Bertekad untuk mengambil keputusan, Tan Yun menambahkan ke arai transformasi roh di menara suci 4 lantai, untuk membuka 109,5 juta batu roh tertinggi yang dibutuhkan selama setahun. Tan Yun melepaskan kera iblis pembunuh surga, naga emas dan singa di dalam tas binatang roh, dan kemudian menambahkan batu roh terbaik ke formasi spiritual bagian dalam menara suci di lantai 2 dan 3 menara suci. Menginstruksikan Killing Heaven Demon AP untuk berkultivasi di menara suci 3 lantai di masa depan. Biarkan naga emas dan singa berlatih di menara suci lantai 2. Dia juga mengatakan kepada 2 binatang untuk meninggalkan menara suci sendiri jika mereka ingin mengatasi bencana dan menemukan tempat di mana tidak ada seorang pun di sana. Setelah mengatur segalanya, Tan Yun duduk bersila di menara suci, dengan panik melahap aura kaya yang melonjak dari formasi roh. Seperti yang kita semua tahu, ketika biksu kesempurnaan agung dari alam jiwa ilahi berhasil melewati kesengsaraan dan memasuki tahap pertama alam jiwa suci, jiwa ilahi pertama di kolam roh akan menjadi jiwa suci. Asal-usul jiwa suci adalah bahwa bola berasal dari pikiran jiwa suci. Bola adalah jiwa suci. Jiwa suci juga dibagi menjadi 13 atribut, emas, kayu, air, api, bumi, angin, guntur, binatang, kuno, waktu, ruang, cahaya, dan kematian. Untuk seorang biksu di alam jiwa suci, setiap kali dia naik 1 tingkat, jiwa di tubuhnya akan berevolusi menjadi jiwa suci. Ketika biksu telah berhasil menyelesaikan kesempurnaan besar di alam jiwa suci pertama akan menghilang dan nadi jiwa akan diturunkan, oleh karena itu, di atas alam jiwa suci disebut alam pembuluh jiwa. Waktu berlalu seperti sebuah panah. 30 tahun setelah waktu di menara, Tan Yun menyentuh penghalang ganda dari alam jiwa suci, dan kemudian, melahap energi spiritual semakin gila, bergegas ke alam. Pola, saat aura agung mengalir ke kolam spiritual Tan Yun Mei, tiba-tiba berubah menjadi tetesan cairan spiritual keemasan pucat. 4 bulan kemudian, ketika cairan spiritual keemasan yang berkilau membanjiri 1 jiwa suci dan 9 jiwa suci Tan Yun, tiba-tiba, semua cairan spiritual mengalir deras ke jiwa suci kedua. Segera, roh Hongmeng kedua naik ke udara, menembus ke jantung Hongmeng yang tergantung di tengah kolam spiritual, dan muncul di dunia luas Hongmeng. Kondensasi jiwa suci. Tan Yun duduk bersila, dalam satu pikiran, roh Hongmeng yang melayang di dunia Hongmeng menukik ke bawah dan menyelam ke dalam lautan luas roh Hongmeng. Hah! Tiba-tiba, permukaan lautan luas Hongmeng Divine Liquid muncul gelombang besar, dan untaian Hongmeng Divine Liquid mengalir ke kedalaman pikiran Hongmeng Divine Soul di sepanjang pori-pori dan 7 lubang permukaan tubuh Divine Soul. 1 jam kemudian, di kedalaman pikiran roh Hongmeng, bola cair dengan diameter ratusan kaki terbentuk. Dengan pembentukan bola cair, jiwa ilahi Hongmeng berhenti menelan cairan ilahi Hongmeng, dan duduk bersila tak bergerak di lautan luas cairan ilahi Hongmeng. Kemudian, bola cair di pikiran Shen Hun mulai memadat secara perlahan. 3 tahun kemudian di menara, bola cair dalam pikiran roh Hongmeng menghilang dan berubah menjadi bola Hongmeng padat. Bum bum bum. Di dalam bola Hongmeng, ada suara-suara tumpul, seolah-olah ada kehidupan yang mengintai di dalamnya.
Lingkup Hongmeng adalah jiwa suci Hongmeng. Dengan selesainya jiwa suci Hongmeng, Tan Yun benar-benar memasuki tahap kedua dari alam jiwa suci. Jiwa suci kembali. Dalam benak Tan Yun, segera, jiwa suci kedua Hongmeng naik ke langit dari cairan surgawi Hongmeng yang luas, terbang keluar dari jantung Hongmeng, dan duduk bersila di linci Tan Yun. Pada saat ini, sudah ada 2 jiwa suci Hongmeng dan 8 jiwa suci Hongmeng di kolam Tan Yunling. Selanjutnya, Tan Yun tidak segera mengolah tubuh Tuan Hongmeng dan menyingkat garis keturunan Hongmeng kedua, tetapi memilih untuk berlatih mundur. Waktu berlalu, 35 tahun telah berlalu di menara. Tiba-tiba, Tan Yun, yang telah duduk seperti batu, membuka matanya, dan seluruh tubuhnya memancarkan 3 aura kuat dari alam jiwa suci, membuat ruang di menara besar penuh dengan retakan yang mengejutkan. Tampaknya Tan Yun telah melalui periode waktu yang lama, 68 tahun dan April, dari tahap pertama jiwa suci ke tahap ketiga. Sudah waktunya untuk mengumpulkan garis keturunan Hongmeng kedua dan ketiga. Tan Yun memejamkan matanya, masuk ke dalam meditasi, dan memasuki dunia Hongmeng melalui jantung Hongmeng di kolam spiritual. Kondensasi garis darah Hongmeng. Dalam benak Tan Yun, dalam sekejap, 100 helai cairan Dewa Hongmeng keluar dari cairan Dewa Hongmeng yang luas, dan setelah mengalir ke alis Tan Yun, mereka mengalir lurus ke leher dan terus mengalir ke jantung. Segera, 50 helai Hongmeng Divine Essence di hati dengan cepat bergabung dan secara bertahap berubah menjadi darah merah sambil menyusut. Setelah 10 napas, itu seperti naga darah cair sepanjang 200 meter, tertanam di hati, dan napas suci dari napas suci dan mempesona melonjak keluar dari 2 pembuluh darah. Garis keturunan Hongmeng Rong. Dalam pikiran Tan Yun, 2 garis keturunan Hongmeng melaju di dinding hati yang kotor dan menyatu dengan hati. Aliran darah Hongmeng menyembur keluar dari jantung dan menyebar ke tubuh Tan Yun, membuat darah dan darah Hongmeng asli di dalam tubuh semakin penuh dengan kekuatan kekerasan. Kemudian darah Hongmeng di tubuhnya mulai menembus dengan kecepatan lambat, memperkuat organ internal, meridian aneh dan 8 saluran, dan bahkan semua organ tubuh. Di dalam menara, setahun kemudian, Tan Yun menyadari melalui indera spiritualnya bahwa langit bergelombang dan guntur dan kilat, dan kemudian, naga emas dan singa dari periode kesusahan tingkat keempat terbang keluar dari pintu menara lantai 2 dan berubah menjadi kilat emas. Terbang melalui pegunungan tak berpenghuni yang luas. Jelas, naga emas dan singa akan mengatasi malapetaka. Pada saat yang sama, Tan Yun menemukan melalui indera spiritualnya bahwa kera iblis pembunuh surga di lantai 3 menara suci telah dipromosikan dari tahap pertumbuhan tingkat kelima ke tahap dewasa tingkat kelima, dan masih dalam retret. Tan Yun sedikit iri dengan penampilan kera iblis yang mundur. Saya melihat kera iblis pembunuh surga berbaring di menara tertidur, menelan banyak energi spiritual, dan setiap air liur mengalir keluar dari giginya, seolah memimpikannya mimpi indah. Di dalam menara, 2 bulan kemudian, naga emas dan singa memancarkan nafas tahap kelima dari tahap awal, terbang ke menara suci lantai 2 lagi, dan kemudian ditutup. 6 tahun setelah waktu di menara, Tan Yun merasakan kekuatan besar di tubuhnya, dan dia membuka matanya dengan penuh semangat, hahaha. Akhirnya memasuki tahap tubuh penguasa urutan kelima. Dengan kemajuan tubuh Tan Yunba, kekakuan tubuh fisiknya mendekati kekuatan senjata tingkat menengah, dan senjata tingkat bawah dapat dengan mudah robek dengan tangan kosong. Dia menghitung, dia telah menghabiskan 75,5 tahun di Menara Suci. Waktu luar baru saja berlalu 306 hari, dan ada 59 hari tersisa dari hari Dabi, murid inti dari 10 pembuluh darah. Ledakan. Tan Yun melambaikan tangan kanannya, dan ketika pintu menara lantai 2 perlahan terbuka, dia terbang keluar dari menara suci yang indah di langit, membuka pintu kuil, melangkah keluar dari aula sambil tersenyum, dan berhenti di lembah peri. Rambut Tan Yun berkibar, jubah putihnya berburu, dan kesadaran spiritualnya naik ke langit seperti seberkas cahaya yang tak terlihat. 10.000 li, 30.000 li, segera setelah menembus 70.000 li sebelumnya, itu masih menyebar ke langit, dan akhirnya tinggal di 100.000 li. Jari-jari 100.000 mil berarti bahwa Tan Yun dapat mencakup radius 100.000 mil, dan jiwanya sekuat tingkat ke-9 dari alam jiwa suci. Jika seseorang mengetahui bahwa Tan Yun, yang memiliki 3 tingkat alam jiwa suci, memiliki jiwa 9 tingkat, dia akan terkejut. Oke, sangat bagus. Tan Yun tersenyum puas, dengan nada mendominasi, 10 rasio denyut nadi, aku pasti akan membiarkan semua orang yang ingin membunuhku mati.
Aku ingin membawa pedang ilahi Hongmeng ke dalam tasku, dan aku, Tan Yun, Tuan Muda Huang Fu Sengsong, sedang duduk. Begitu saya duduk di kursi Master Sekte, saya akan membuat Huang Fu Sengsong terkenal dan menghukum daratan. Tan Yun tahu bahwa dia membutuhkan kekuatannya sendiri untuk naik ke alam abadi untuk membalas dendam di masa depan. Dia pasti tidak akan melepaskannya, kesempatan bagus untuk menjadi penguasa muda setelah 1 tahun. Pada saat yang sama, Tan Yun juga perlu memimpin Huang Fu Sengsong untuk menghancurkan Istana Abadi Jiwa dan Istana Abadi-Abadi, dan secara pribadi membunuh Duan Changtian yang membongkar dirinya dan Yukin. Biarkan Duan Changtian menjadi master di balik layar untuk mati. Bertekad untuk mengambil keputusan, Tan Yun melangkah ke aula utama, menjarah lantai 2 Menara Linglong, dan berpacu dengan waktu untuk mengolah. Pertempuran berbalik dan bintang-bintang bergerak, 59 hari kemudian, hari mulai senja. Dojo yang berjasa. Wow, Tuoba Yingying, yang mengenakan gaun putih dan memancarkan aura 8 kali lipat dari alam jiwa suci, mengeluarkan gulungan ruang dan waktu dari perangkat mulia tingkat bawah dan terbang menuju alam suci yang berjasa puluhan ribu mil jauhnya. Dia pernah belajar dari Tan Yun bahwa Kaisar Huang Fu Sengsong Patriark 80.000 tahun yang lalu, bersama dengan kekuatan besar, pergi ke Tanah Abadi untuk menemukan harta karun di Gat Burial Abyss dan mendapatkan pedang besar. Dia menduga bahwa Tan Yun tidak akan melepaskan kesempatan untuk mengambil kembali pedang ilahi Hongmeng, dan pasti akan berpartisipasi dalam kompetisi murid inti dari 10 pembuluh darah Sekte Suci. Menurutnya, karena Tan Yun tidak membiarkan dirinya, Mu Mengging dan Zhong Wu Xiao meninggalkan Bea Cukai setahun kemudian ketika dia mundur setahun yang lalu, itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa Tan Yun mengkhawatirkan Mu Mengging dan Zhong Wu Xiao. Pada saat ini, dia ingin menunggu Tan Yun di pintu keluar dari alam suci yang berjasa. Tuoba Yingying baru saja terbang menjauh dari Dojo Meritorious, dan kemudian kedua Li Ying terbang keluar dari gulungan waktu lagi, berubah menjadi Mu Mengyao dan Zhong Wu Xiao dalam kehampaan. Kamu juga menebak bahwa Tan Yun tidak akan melepaskan rasio 10 denyut nadi. Mu Meng memandang Zhong Wu Xiao dan tersenyum. Kakakmu, belumkah kamu menebaknya? Zhong Wu Xiao mengambil napas dalam-dalam dan berkata, saudari, pikiran Tan Yun, sebenarnya, kita semua tahu bahwa jika dia tidak memberitahu kita, dia pasti takut kita akan melihatnya bertarung dengan musuh, dan ketakutan. Petik 2. Ya, Mu Meng menjilat kepalanya, berpura-pura marah, ayo pergi, kita menunggunya di pintu keluar dari alam Meritorious. Jika dia benar-benar tidak memberitahu kita, kita akan pergi ke kompetisi besar 10 Meridian, dan kita akan mengurusnya, dia. Petik 2. Oke, kakakku mendengarkan adikku. Zhong Wu Xiao menjawab, selamat kepada sistermu karena telah dipromosikan ke tingkat ke-6 alam jiwa suci. Kakak, selamat untuk adikku, dan masuk ke tahap ke-6. Selanjutnya, gadis kedua berubah menjadi sinar dan menembak ke arah langit. Pada saat ini, Shen Subing yang berdiri di langit di lautan awan telah memasuki tahap pertama dari alam jiwa dari kesempurnaan agung dari alam jiwa suci. Dia melihat ke belakang Mu Mengging dan Zhong Wu Xiao, bibirnya terbuka ringan, dan dia berbisik pada dirinya sendiri, sepertinya ada jauh lebih banyak daripada aku yang mengenalnya. Shen Subing menarik napas dalam-dalam, berubah menjadi sinar keemasan, dan terbang melintasi lembah peri nomor 1 yang jaraknya puluhan ribu mil. Di lembah peri nomor 1, di aula utama, Tan Yun melangkah keluar dari pagoda suci lantai 2, menginstruksikan naga emas, singa, dan kera iblis untuk mundur dengan damai, dan setelah memberi isyarat, pagoda suci yang indah berubah menjadi kuku kaki dan membawanya ke tangannya. Meskipun penampilan luar dari menara suci telah menyusut berkali-kali, ruang internal tidak berkurang. Tan Yun menempatkan pagoda suci Linglong dalam botol batu giok yang dihias di aula. Tan Yun baru saja membuka pintu aula, dan ketika dia hendak melangkah keluar, dia berhenti, tetapi dia melihat Shen Subing dalam gaun emas panjang, berdiri di luar aula dan menatapnya.